Segmen Sapa Dunia untuk informasi mancanegara. Bersama saya Nanda Aprilia. Informasi pertama saudara, sedikitnya 85 orang tewas dan 150 lainnya terluka ketika sedang mencari bantuan di Gaza. Para korban yang terluka segera dilarikan ke rumah sakit, diantaranya bahkan merupakan anak-anak. Mereka sedang mengantre untuk mendapatkan bantuan di perbatasan. 85 orang tewas saudara, menandakan tragedi paling berdarah yang terjadi di pusat penyaluran bantuan. 150 orang yang terluka bahkan tak bisa seluruhnya ditampung di rumah sakit karena sudah penuh dengan pasien. الآن أصبحت مستشفى الشفاء ممتلئة بالشهداء والمصابين. الوضع كارثي، نحن لا نحتمل التعامل مع إصابات. بدأنا الآن توجيههم إلى مستشفيات ميدانية أخرى. الوضع سيء جدا وكارثي، عدد كبير من الشهداء والجرحى. نحن لا نستطيع الآن التعامل مع هؤلاء الجرحى جميعا. Informasi lain saudara, sebuah pesawat latih Angkatan Udara Bangladesh jatuh dan menimpa sebuah sekolah di Dhaka, ibu kota Bangladesh. Selain pilot, setidaknya 20 orang tewas. Tak lama setelah lepas landas Senin siang waktu Bangladesh, pesawat latih tersebut terbakar dan menewaskan pilot, yang juga menewaskan 20 orang yang sebagian besar adalah pelajar. Sementara 171 pelajar luka-luka saudara dan selamat dari lantai 2 gedung sekolah yang masih berasap. Pesawat latih F-7 buatan Tiongkok tersebut mengalami kerusakan teknis usai lepas landas. Pilot berusaha untuk mengalihkan pesawat ke daerah yang lebih sepi sebelum akhirnya jatuh menimpa kampus Milestone School and College. Ini adalah kecelakaan pesawat paling mematikan saudara dalam sejarah Bangladesh. Sebuah kapal wisata dengan 46 penumpang dan 3 awak terbalik akibat cuaca buruk di Teluk Halong, Vietnam pada hari Sabtu. 37 orang tewas dan beberapa orang masih hilang. Menurut penjaga perbatasan Vietnam dan Angkatan Laut, kapal Wonder Sea terbalik setelah terjebak badai secara tiba-tiba. Sebagian besar penumpang adalah keluarga Vietnam yang berkunjung dari Hanoi, termasuk setidaknya 20 anak-anak. Hingga Sabtu malam, saudara, 10 orang telah berhasil ditarik dari air dalam keadaan hidup, sementara 37 jenazah telah ditemukan pada hari Minggu. Upaya penyelamatan terus berlanjut, sementara pihak berwenang bersiap untuk menghadapi topan Wipa yang mendekat. Insiden ini menandai salah satu kecelakaan perahu terburuk dalam beberapa tahun terakhir di destinasi wisata populer di wilayah utara tersebut. Beralih ke informasi lain, saudara, serangan udara terbesar diluncurkan Rusia ke Ukraina hanya beberapa jam sebelum pertemuan NATO bahas bantuan militer untuk Kiev. Ibu kota Ukraina, Kiev, mengalami serangan udara terberat dalam beberapa bulan terakhir ini. Serangan dimulai tengah malam hingga pagi hari. Sedikitnya 2 orang tewas saudara dan 15 orang terluka, termasuk dengan seorang anak usia 12 tahun. Sejumlah fasilitas publik seperti supermarket, gudang, dan taman kanak-kanak terbakar akibat serangan ini. Sebuah drone jatuh di dekat stasiun metro yang menjadi tempat perlindungan warga, memicu asap tebal di area tersebut. Ukraina menyebut serangan ini sebagai tanda mendesaknya dukungan militer barat, terutama sistem pertahanan udara. Angkatan Udara Ukraina melaporkan Rusia meluncurkan 426 drone Shahed dan drone pengalih serta 24 rudal dengan berbagai tipe. Sebanyak 200 drone ditembak jatuh saudara dan lebih dari 200 lainnya hilang dari radar atau di-jamming. Serangan ini terjadi hanya beberapa jam sebelum pertemuan virtual NATO yang dipimpin Inggris dan juga Jerman. Sejumlah tokoh penting seperti Menhan Amerika Serikat Peter Hegseth, Sekjen NATO Mark Rutte, dan Panglima NATO di Eropa juga dijadwalkan hadir. Analisis menyebut intensitas serangan jarak jauh Rusia akan meningkat seiring peningkatan produksi drone.
Presiden Amerika Serikat membenarkan batas waktu 50 hari kepada Rusia untuk menghentikan serangan atau menghadapi sanksi yang lebih berat. Usai jeda saudara, seorang reporter TV di Pakistan nyaris terseret arus banjir saat menyampaikan laporan langsung di kawasan terdampak banjir di Koh Sulaimah.